Adil Katalino, Bejuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam budaya, saya Pelusadi Bupati Sanggau. Saya mensupport akan dibangunnya rumah tradisional keluarga Marga Kuo. Kabupaten Sanggau sendiri, kami sebagai Bupati mendorong penuh agar budaya-budaya yang ada di daerah ini dikembangkan. Sebagaimana juga di rencana pembangunan jangka menengah daerah, saya sendiri sebagai Bupati ingin mendorong masyarakat Sanggau berbudaya dan beriman. Di dalamnya tercetus kami kuatkan lagi sebagai bentuk kesatuan dari sebuah wilayah yang indah ini. Kami daerah perbatasan Kabupaten Sanggau, dan atas dukungan kami sebagai pemerintah terhadap seluruh aktivitas yang sudah kami kembangkan tersebut di dalam kebudayaan, di tahun 2019 Kabupaten Sanggau menjadi 5 besar penerima anugerah kebudayaan dan maestro seni dan tradisi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Rumah tradisional keluarga Marga Kuo yang akan dibangun ini adalah di Pulau Tayan, Kecamatan Tayan Hilir, dan rumah ini merupakan rumah bersejarah keluarga Marga Kuo. Berdiri di tahun 1887, rumah tradisional keluarga Marga Kuo telah mengalami 3 kali renovasi, dan pada tahun 2022 melalui sumber dana revitalisasi yang berasal dari pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita dorong lagi untuk memastikan rumah tradisional ini, rumah Marga Kuo ini dibangun. Dengan hadirnya rumah tradisional keluarga Marga Kuo menambah keanekaragaman sejarah dan budaya, khususnya masyarakat Tionghoa yang ada di Kabupaten Sanggau. Tentu Bapak Ibu, saudara sekalian, saya sampaikan ini, rumah tradisional ini juga kita harapkan ke depan bisa menjadi tujuan wisata di Kabupaten Sanggau, secara khusus di Tayan. Selamat atas dibangunnya atau direnovasinya rumah tradisional Marga Kuo ini. Sukses untuk Marga Kuo. Kondisi geografis yang beragam, hutan belantara, sungai yang membelah daratan, perbukitan, merupakan miniatur Indonesia dengan keanekaragaman budaya, etnis, dan religi. Inilah Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2019 lalu, Kabupaten Sanggau sebagai 5 besar penerima anugerah kebudayaan dan maestro seni dan tradisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kabupaten Sanggau memiliki wilayah yang strategis di antaranya. Jalur sutra yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia, yaitu PLBN Entikong. Jalur lintas Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, yaitu Jembatan Kapuas Tayan, serta jalur lintas antar kabupaten di Kalimantan Barat. Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Tayan Hilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sanggau yang memiliki berbagai ragam budaya, objek wisata unggulan di antaranya. Keraton Paku Negara Tayan dengan peninggalan sejarahnya, Danau Lait dengan kekayaan alam dan danaunya, dan kawasan wisata Jembatan Tayan. Dengan panjang sekitar 1.440 meter, Jembatan Tayan merupakan jalan trans Kalimantan Poros Selatan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta merupakan jembatan kedua terpanjang setelah Jembatan Suramadu di Jawa Timur. Di kawasan ini selalu ramai dikunjungi, khususnya masyarakat Pulau Tayan sebagai area berolahraga, seperti jogging, jalan santai, senam, bersepeda, dan berbagai aktivitas lainnya. Di kawasan Pulau Tayan memiliki rumah bersejarah dengan nama Rumah Tradisional Keluarga Marga Kuo keturunan Marga Kue yang sampai sekarang merupakan satu-satunya rumah yang masih ada, masih terjaga dan tidak berubah dari aslinya. Terletak di Dusun Pulau Tayan, RT 8 RW 4, Desa Pulau Tayan Utara, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat,
Rumah tradisional keluarga Marga Kuo berjarak sekitar 99,4 km atau waktu tempuh 1 jam 58 menit berkendara dari pusat ibu kota Sanggau. Sedangkan dari ibu kota Pontianak atau Bandar Udara Internasional Spadio hanya sekitar 120 km atau waktu tempuh sekitar 2 jam 40 menit. Keturunan Marga Kue memiliki usaha rumahan yang bernama Kue Bulan sebagai usaha sampingan yang telah dikirim ke berbagai kota seperti Sanggau, Pontianak, bahkan ke luar negeri yaitu Taiwan. Kita dari keturunan Marga Kue ingin memperkenalkan sejarah-sejarah dari Marga Kue. Awal pertama mereka datang ke Skadau. Nikah dengan orang Skadau. Selanjutnya mereka pindah ke Tayan itu tahun 1887, datang ke Tayan dengan moyang. Moyang lahirnya di Tayan tahun 1887, menetap sampai sekarang. Terus kakek itu lahir tahun 1912 sampai meninggal kakek terakhir itu tahun 2009 pada umur 97. Untuk bangunan rumah berdirinya sekitar tahun 1800-an. Dengan bangunan rumah ini yang sekarang itu ukurannya tuh 15 kali 20. Untuk tinggi bangunan itu sekitar 6 meter. Dibangun oleh anak-anak dari kakek. Dari pondasi semuanya menggunakan kayu bulat dan dinding rumah itu menggunakan kulit kayu. Tahun 1900 ke atas perkirakan itu udah renovasi dia menggunakan kayu-kayu gelondongan atau kayu bulat. Terus renovasi yang ketiga itu tahun 1962. Itu udah agak modern. Dinding menggunakan papan, lantai semuanya udah menggunakan papan. Untuk pondasi bawah itu udah diganti menggunakan pondasi kayu segi. Terus untuk yang renovasi terakhir itu untuk tahun ini, tahun 2022. Sumber dana revitalisasi rumah adat Marga Kuo berasal dari pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Perkenalan, ini obor, ini Tanjung Jawa nih, ini bagus nih, dari kakek juga nih, peninggalan dari kakek untuk cucunya, dan anaknya. Ini namanya sempua nih. Dulu kakek berdagang nih, pakai ini dia hitungnya nih. Juga nih ketua sampai ke anak-anaknya nih. Juga nih. Ini nama sempua. Ini yang susah cari nih. Ini waktu saya masih kecil, kakek masih terus saya masih kecil dia sering-sering main nih gini. Membersihkan nih kain. Ini sejarah juga nih. Peninggalan dari kakek juga nih. Ini bawa dari Tiongkok nih. Ini kenal nih. Ini khas pada kain. Waktu kakek datang dari Skadau pakai ini juga. Dari kakek punya bapak juga, kakek punya bapak pakai ini juga. Datang dari sana, dari Tiongkok loh. Dari Tiongkok pakai ini juga. Dari ini obor kapal. Waktu mereka datang dari Tiongkok ke Indonesia, ini kapalnya nih. Jadi kakek ambil untuk kenang-kenangan
dari laut, waktu laut itu mungkin gelombangnya agak tinggi. Inilah kakek itu megang barang ini sambil berdoa. Akhir-akhirnya tembus ke Indonesia. Untuk pertama kali mereka berlayar ke Indonesia itu menggunakan perahu besar yang ada layar. Apabila kalau ada angin, layarnya mereka naikkan. Tapi kalau tidak ada angin, mereka menggunakan dayung. Dayung itu model seperti dayung yang kiri kanan. Nah, terus untuk alat ini dia penerang jalan. Biarpun angin badai, gelombang kuat, ini tidak akan padam lampunya. Dan lampu ini dia memiliki 3 warna. Yang pertama itu merah. Yang kedua dia warnanya normal ya, biasa ya, bening. Hijau. Terus kalau yang ini nih, kalau dari kanan ini warna biru, dan kiri tadi itu warna merah. Dan alat ini dia punya fungsi lain. Fungsinya itu bisa untuk masak. Dari cerita kakek dulu, proses masaknya itu bawahnya menggunakan batu. Udah batu, yang kedua dia pakai kulit kayu. Udah kulit kayu, baru alat ini. Dan untuk menghidupkan apinya pada zaman mereka kakek itu masih menggunakan batu. Ambil percikannya tuh untuk di kulit kayu, nah baru itu bisa nyala. Dan cara memasaknya tuh dia di atas ini untuk memasak sayur. Nah, terus yang lain cuma ngambil uap dari panasnya api. Ini pedang pusaka ini dari kakek ini. Nah, dia bawa dari Tiongkok juga nih barang ini. Nah, ini bersejarah juga ini punya kakek ini. Tinggal untuk anak-anaknya. Nah, ini juga bagus. Oke, coba saya cabut, perlihatkan. Pedang ini bersejarah. Kalau parang ini kalau melukai orang tuh darahnya tidak bisa berhenti kecuali ada penawarnya dari tuannya. Nah, dari kakek masih berumur sekitar 40-an. Nah, pedang inilah mereka tuh untuk jadi senjata bela diri tuh dari kakek. Nah, ini juga dari kakek untuk anak-anaknya juga nih. Ini juga diterawat nih sampai sekarang nih. Nah, seterusnya guci ini 1, 2, 3. Nah, ini juga dari kakek, meninggal dari kakek ini. Nah, ini sebenarnya ini kesayangan kakek ini, guci ini. Nah, makanya disimpan, dirawat juga nih sampai sekarang juga. Kakek saya ini dengan nama Kwe Cui Lim dan istrinya Lim Kwe Kim. Kakek saya merupakan keturunan atau generasi kelima dari marga Kuo yang di Tiongkok. Ini namanya kue bulan atau kue bapia. Kue ini saya buat sendiri dan bahan-bahannya terdiri dari tepung, kacang hijau, minyak, dan air. Untuk kue bulan saya ini banyak yang sudah pesan dari Ponti, dari Sanggau, terutamanya yang kadang pulang dari Taiwan juga suruh saya bikin untuk bawa ciri khas oleh-oleh dari Thailand untuk keluarga dia di Taiwan. Untuk harga satuan kuenya ini 2.000.
Terus kayak packing satu bungkusnya 10 dengan harga 20.000. Kalau untuk pengiriman jauh minimal 50 biji bisa. Jadi saya mulai tinggal di rumah keluarga Marga Kuok itu sejak tahun 1995. Saat itu saya kelas 3 SD. Saya tinggal di sana bersama sepupu-sepupu saya. Saat itu seingat saya rumah itu sangat ramai dan dihuni oleh sekitar 4-5 keluarga, semuanya keturunan keluarga Marga Kuok. Nah, saya berharap dengan adanya promosi kebudayaan ini, nantinya rumah keluarga Marga Kuok akan menjadi salah satu rumah atau salah satu peninggalan sejarah yang bisa dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Rumah tradisional keluarga Kuok merupakan salah satu warisan budaya yang ada di Kabupaten Sanggau, khususnya di Pulau Tayan, yang saat ini direnovasi keberadaannya. Diharapkan terus dipelihara, dikembangkan, dilestarikan kepada warga Kuok yang berada di Kalimantan Barat, mungkin juga di luar sana, juga turut serta berpartisipasi untuk tetap menjaga dan melestarikan rumah keluarga Kuok ini. Orang bisa bersatu, orang bisa bertemu karena budaya. Mari kita pelihara budaya ini, khususnya untuk Kabupaten Sanggau yang kita cintai ini. Acara ini dipersembahkan oleh